ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Masjid Al-Burhan Surabaya yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sering saya sampaikan, Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebagus-bagusnya tempat atau tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat-tempat di bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah di awal hari ini kita dihimpun Allah di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat ini dikumpulkan di sebaik-baik tempat, mudah-mudahan di akhirat pun demikian kita dihimpun di sebaik-baik tempat, yaitu al-jannah, surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para ahli baitnya dan seluruh umatnya yang berjalan di atas sunnahnya. Tayyib, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk mengkaji kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita telah sampai pada poin yang ke-44. Betul. Qala al-muallif al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa huwa al-mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda
wa bin nuri wadh-dhiya'i. Dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts, yang diutus, ila ammatil jinni, kepada seluruh bangsa jin, wa kafatil wara, dan seluruh manusia. Ya, Rasulullah diutus untuk bangsa jin dan seluruh manusia. Dengan apa? Bil haq, dengan kebenaran. Wal huda, dengan hidayah, petunjuk. Wa bin nuri, dan juga membawa nur, cahaya. Wadh-dhiya'i, dan sinar yang terang. Itu jadi Rasulullah itu diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia seluruhnya. Hal ini berbeda dengan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, karena rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk suku tertentu, bagian manusia tertentu. Adapun Nabi Muhammad tidak, ya, untuk semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya bahwa Rasulullah juga diperintahkan untuk mendakwai bangsa jin, ya? Di antaranya adalah ditulis dalilnya, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 31. Di situ Allah menyebutkan ucapannya jin. Jin berkata, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaumku, penuhilah panggilan da'i Allah, ya, da'inya Allah, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza suratul jin tadullu ala annahu ursila ilaihim aidan, termasuk dalam surat jin. Kalau kita baca surat jin, karena ada kan surat jin, itu dalil bahwa Nabi Muhammad juga diutus untuk bangsa jin. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah safar, ketika Rasul dan para sahabat singgah di suatu tempat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rombongan. Para sahabat mencari, ya, kemana Rasulullah ini? Sampai-sampai para sahabat semalaman mencari Rasulullah, gelisah, di mana Rasul ini? Ternyata Rasulullah kembali dan Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah diajak oleh sekelompok bangsa jin untuk mendakwai kaumnya. Setelah itu Rasulullah dikembalikan, atau Rasulullah kembali ke rombongan para sahabat. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk bangsa manusia, namun Rasulullah juga diutus untuk bangsa jin, bangsa lelembut. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, sekarang saya mau tanya jenengan, yang ditugaskan untuk
mendakwai jin itu Nabi Muhammad saja ataukah Rasul-Rasul yang terdahulu juga sama? Ataukah ini kekhususan Rasulullah saja? Bisa dipahami pertanyaannya? Apakah diutusnya Nabi ke bangsa jin itu merupakan kekhususan Rasulullah saja, ataukah seluruh Rasul-Rasul terdahulu juga diperintahkan untuk mendakwai bangsa jin? Apakah khusus bagi Nabi ataukah seluruh Nabi juga terbebani perintah untuk mendakwai jin? Khusus? Jawabannya tidak khusus. Seluruh Nabi mendakwai bangsa jin. Mana dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 30. Surat Al-Ahqaf ayat 30. Allah mengabarkan tentang jin. Jin berkata, "Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Paham? Sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Tadullu ala anna Musa mursal ilaihim aidan. Ini dalil bahwa Nabi Musa dulu juga diperintahkan untuk mendakwahi bangsa jin. Makanya jin mengatakan, jin juga punya dai-dai. Jin ini berkata kepada dai ini, berkata ke mad'unya, kepada jin-jin yang didakwai, sesungguhnya kita mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Berarti kan jin itu tahu bahwa dulu ada Nabi Musa. Tahu dari mana? Nah, berarti kan Nabi Musa juga diutus untuk bangsa jin. Surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 30. Dalil bahwa yang diutus ke bangsa jin tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni, bangsa jin, wal insi, dan bangsa manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Rasul-rasul berarti kan tidak hanya rasul satu tak. Bisa dipahami kira-kira? Di sini akhirnya kita tahu bahwa tidak hanya Nabi Muhammad saja yang diutus untuk bangsa jin, tetapi nabi-nabi yang lain juga diutus kepada bangsa jin. Bahkan ada nabi yang biasa prajuritnya dari bangsa jin. Nabi siapa? Anaknya Nabi Dawud. Siapa? Nabi Sulaiman. Pasukannya gak tanggung-tanggung, Ifrit bareng, burung hud-hud, kuwabeh. Hebat itu Nabi Sulaiman. Kemudian yang kekhususan Nabi itu bukan Nabi dikirim ke bangsa jin saja. Kalau itu mah bukan kekhususan, Nabi-Nabi terdahulu juga. Tetapi yang kekhususan Nabi Muhammad adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau ini baru kekhususannya Nabi. Karena nabi-nabi sebelumnya itu parsial, hanya Bani Israel tok, hanya bangsa Arab tok. Tok itu apa artinya? Saja.
Sengaja iki basa Surabayaan ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ndak, iya bangsa Frank, bangsa Jawa, bangsa Arab, bangsa Afrika, Amerika semua kena khitabnya dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya surat Saba ayat 28. Bahwa Nabi ini diutus untuk seluruh umat manusia. Surat apa tadi? Saba 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa kecuali kafatan linnasi basyiran wa nadhira, untuk seluruh umat manusia. Rasul diutus untuk yang berkulit merah, putih, kuning ataupun yang hitam, sawo matang, seluruhnya. Ini beda dengan nabi-nabi terdahulu. Makanya kalau kita lihat ucapannya Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, atau dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, ya bani Israel, ya wahai bani Israel. Nabi tidak pernah ya mengkhususkan khitabnya ya ma'syarul Arab, wahai bangsa Arab, tak, enggak. Tapi apa? Ya ayyuhan nas. Nas, apa nas itu? Kabeh menungso. Dalil lain bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia adalah surat Al-A'raf 158. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, tuh kan, nas. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, wa idh qala Isa bin Maryam apa? Ya bani Israel, wahai bani Israel. Hanya segelintir umat manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku seorang Rasul Allah untuk kalian semuanya. Ya, dan itu banyak dalil yang lain. Surat An-Nisa ayat 79. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Jadi di antara kekhususannya Nabi Muhammad itu, beliau diperintahkan Allah mendakwai seluruh umat-umat. Hal ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad enggak, semuanya. Apa saja sih kekhususan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu? Ada berapa kira-kira? Ada berapa kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki nabi-nabi terdahulu? Ada berapa kira-kira? Bismillah. Ada berapa? Baik, sampean tulis gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal. Yang 5 hal ini tidak pernah diberikan siapapun dari para nabi sebelumku. Aku diberi 5 hal. Yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada siapapun, seorang pun dari para nabi sebelumku. Apa saja 5 ini? Yang pertama,
nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan Allah dengan ditancapkan rasa takut kepada musuh selama perjalanan 1 bulan. Jadi kalau perang gitu, zaman-zaman perangnya Nabi, zaman dulu sebelum perang itu sampai di medan perang itu Allah sudah tancapkan ketakutan di musuhnya Nabi selama berapa tadi? 1 bulan. Jadi sebelum perang itu musuhnya sudah gelisah. Aku diberi pertolongan kepada Allah, aku diberi pertolongan Allah dengan ditancapkannya rasa takut sejak selama perjalanan 1 bulan. Itu yang pertama. Yang nomor 2, waju'ilat li al-ardu masjidan tahura. Dijadikan untukku seluruh bumi ini suci untuk menjadi masjid. Mau sholat di padang pasir sah, mau sholat di hutan sah, mau sholat di atas kapal sah, mau sholat di gunung sah. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari laki-laki di antara umatku yang masuk waktu sholat, falyusalli, maka dia boleh sholat dimanapun. Itu dalil bahwa umat terdahulu itu nggak bisa semudah itu. Jadi harus di tempat ibadahnya khusus begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Kapan aja ada waktu sholat, sampai sholat di mana. Itu nomor berapa? Nomor 3, wa ahillat li al-ghanaima walam tahilla aw walam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang, yang mana tidak ada nabi sebelumku yang dihalalkan baginya rampasan perang. Tak cerita nih sampean. Jadi Nabi Musa itu ketika menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman siapa? Fir'aun. Maka seluruh Bani Israel diajak ngungsi karena diintimidasi, dipersekusi, disakiti, disiksai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka seluruh Bani Israel digiring atau diajak keluar Nabi Musa dari Mesir, yang mana mereka dahulu mbah buyutnya datang sejak zamannya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf pernah menjadi apa? Menteri di Mesir. Zaman ketika Bani Israel dan suku Kipti lagi harmonis. Terus berlalunya zaman ratusan tahun, terjadilah gesekan, bahkan permusuhan antara suku Kipti dengan Bani Israel, sehingga berujung Bani Israel harus mengungsi. Maka dibawa oleh Nabi Musa nyebrang Laut Merah, untuk bisa sampai ke tanah Syam. Ketika di depan ini ada lautan, sedangkan di belakang ada musuh, nggak ada jalan lagi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkat. Maka lautan itu terbelah. Ini laut loh ya, bukan Bengawan Solo. Sini sama situ doang tepinya kelihatan. Enggak, laut ini. Tepinya nggak kelihatan, laut kok. Dan itu ribuan manusia, mungkin ratusan ribu. Wallahu alam, bisa jutaan. Wallahu alam. Mungkabe Bani Israel
ngungsi semua, masuk ke laut yang sudah terbelah jalan, terus sampai, dan ini seperti yang saya katakan, ini bukan sungai loh, bukan bengawan, bukan, ini laut. Jadi perjalanannya tidak apa? Tidak cepat langsung naik, enggak, panjang, tidak bertepi, enggak kelihatan. Sampai akhirnya Allah selamatkan mereka, naik di daratan semuanya, sedangkan pasukannya Fir'aun masih di tengah. Terus Allah kembalikan laut ini, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Sudah selamat, berjalan menuju tanah Palestina, diajak, ayo ke Palestina. Di tengah perjalanan, orang-orang Bani Israel melihat para penyembah patung, lihat orang-orang nyembah patung. Bani Israel ngomong ke Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami patung-patung, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu punya sesembahan-sembahan. Marah Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh. Nah, setelah itu diajak Nabi Musa perang. Karena di tanah Palestina ada bangsa Kan'aniyun, bangsa Arab, bangsa gede-gede badannya. Ya, dikabarkan Amalik, bangsa sing gede-gede, kaum Jabbarin. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei Bani Israel, kaumku, ayo kita masuk ke tanah Palestina, tanah suci. Enggak mau. Inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum-kaum yang bengis, kami enggak mau. Kami enggak mau. Diajak jihad enggak gelem. Ayo kita jihad, masuk ke tanah Baitul Maqdis. Enggak mau mereka. Ya, diajak Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa dibales, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah Musa, kamu dan Tuhanmu jihad melawan kaum Jabbarin, kita di sini duduk-duduk menunggu kemenanganmu. Balelo. Nabi Musa marah, dihukum Allah mereka. Dihukum apa? Yatihuna fil ard. Mereka muter-muter di padang pasir 40 tahun. 40 tahun loh, bukan 40 jam. 40 tahun. Bani Israel muter-muter sampai Nabi Musa berjalannya waktu wafat Nabi Musa. Akhirnya mereka menyesal, mereka mau diajak jihad untuk masuk, wis bosen untuk padang pasir gak jelas, baru mau jihad ke Baitul Maqdis, tanah Palestina. Tapi Nabi Musa sudah wafat, tapi nabinya ada, bukan rasul tapi nabi, namanya Yusha bin Nun. Betul Pak ya? Akhirnya wahai Nabi Yusha, ya kita nurut, kita tobat kepada Allah, dulu kita salah. Udah bosen kita ini di padang pasir muter-muter, gelandangan gak jelas. Ayo kita jihad. Dipimpin Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini sahibnya Nabi Musa, tapi bukan rasul, namun apa? Nabi. Memimpin pasukan melawan kaum Jabbarin, kaum gede-gede perkasa, Pak. Karena mereka sudah tobat, sudah jadi orang yang lurus, bagus-bagus, menang. Tapi menang perangnya belum selesai, matahari mau tenggelam. Padahal harusnya kan sebelum matahari tenggelam harus dikalahkan supaya nggak ada seri. Besoknya nggak ada perang lagi, mas bener-bener kalah. Ibaratnya lagi main sepak bola, mau serangannya bagus, hampir selesai waktunya. Bisa dipahami dah? Itu kalau, tapi ini bukan sepak bola ya, ini jihad fisabilillah. Hampir menang, matahari tenggelam.
Akhirnya Yusha bin Nun alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari, jangan diterbenamkan atau jangan dibenamkan. Akhirnya Allah kabulkan doanya Yusha bin Nun. Jadi matahari itu pernah berhenti, didoakan sama Nabi Yusha bin Nun. Dan terus Bani Israel nyerang, menang Pak Bani Israel. Baru mataharinya apa? Tenggelam. Jabarin kalah, bangsa Jabarin kalah. Lah setelah menang, ini maksudnya, ini cerita ini maksudnya, rampasan perang kan dikumpulkan nih. Dikumpulkan, kebiasaannya nabi-nabi terdahulu itu kalau sudah rampasan perang dikumpulkan, maka akan datang apa? Api. Akan datang api, yang api itu akan melalap, ngerti melalap? Memakan rampasan perang itu, kobong. Tapi itu api nggak turun-turun, nggak datang-datang, sehingga rampasan perang ini nggak terbakar. Ternyata apa? Kenapa sebabnya? Kata Nabi Yusha bin Nun, kalian ada yang korupsi, kalian ada yang mengambil apa? Rampasan. Balelo terus pokoknya Bani Israil itu. Ya, disuruh nyembelih apa? Sapi betina sampai berulang kali, hampir tidak apa? Akhirnya digeledah, akhirnya ketemu Pak. Satu orang telah mengambil apa? Ghanimah. Baru diserahkan. Setelah diserahkan, api datang, melalap habis rampasan perang. Seluruh nabi kayak gitu dulu, kecuali Nabi Muhammad. Itu yang poin nomor berapa? 3. Akhirnya masuk ke Baitul Maqdis. Cuma kita kan nggak cerita selanjutnya, kembali ke materi. Terus nomor berapa? Nomor 4, wa utitus syafa'atah, dan aku diberi syafaat. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Ini maksudnya, kasih keterangan, maksudnya syafaat uzma. Maksudnya syafaat di sini yang hanya Nabi tok yang bisa. Ini maksudnya syafaat apa? Uzma. Adapun syafaat yang lain, nabi-nabi yang lain pun bisa. Syafaat uzma itu yang bagaimana Ustaz? Syafaat uzma itu syafaat yang untuk ahli mauqif, yang nanti di padang mahsyar yang ketakutan semua orang itulah. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi siapa? Adam. Gitu? Wahai Nabi Adam, tolonglah kami, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam nggak bisa. Nggak bisa. Nafsi nafsi. Al-yaum, hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka kayak hari ini. Aku nggak bisa. Ya, aku nggak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah makan buah terlarang. Idhabu ila Nuh, berangkatlah menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, panjenengan adalah Rasul yang pertama kali diutus Allah. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami, berikan syafaatmu. Nabi Nuh mengatakan, nafsi nafsi, al-yaum ghadiba rabbi, pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka kayak hari ini, tidak sebelumnya maupun sesudahnya. Aku gak bisa nolong kalian karena aku apa? Karena Nabi Nuh pernah apa? Berdoa sehingga kaumnya apa? Tenggelam. Idhabu ila Ibrahim, berangkatlah ke Ibrahim. Sama permintaannya, mereka datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan gak bisa. Nafsi nafsi, hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka kayak hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku pernah berbohong 3 kali. Gak bisa. Idhabu ila Musa, berangkatlah ke Musa. Musa nggak bisa juga. Alasannya apa? Karena Nabi Musa pernah membunuh nyawa bangsa Kipti.
Gara-gara itu Nabi Musa gak bisa berarti. Idhabu ila Isa, pergilah menuju Nabi Isa. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa. Nabi Isa gak bisa juga. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahannya. Kemudian Nabi Isa mengarahkan orang-orang tersebut, idhabu ila Muhammad, pergilah ke Muhammad. Maka orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Muhammad minta syafaat. Setelah itu Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Rasulullah sujud di bawah arsy. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, irfa' ra'sak. Hei Musa, kok Musa, mohon maaf, astagfirullahaladzim, kok kembali ke Musa. Ya Muhammad, ya, konsentrasinya lagi. Yang betul Musa apa Muhammad? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, sal tu'ta, mintalah, dikabulkan permintaanmu. Isfa' tusyaffa, berikan syafaatmu, diperkenankan syafaatmu. Baru setelah itu Nabi Muhammad berkata, ummati, ummati, ya Allah, berikan syafaat untuk umatku, untuk umatku. Dan Nabi, kenapa Nabi tok yang bisa? Kenapa Nabi Muhammad tok yang bisa memberi syafaat? Karena Nabi dalam hadis mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas yang pasti dikabulkan Allah. Seluruh nabi punya doa pamungkas itu. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya dikasih Allah jatah doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Seluruh nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Inni ikhtaba'tu da'wati safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, adapun aku simpan doa itu untuk kebaikan umatku pada hari kiamat, syafaat untuk umatku pada hari. Saking sayangnya Nabi, sampai doa yang paling intinya inti ini belum digunakan. Oh, inti sih intinya lagi. Intinya inti belum digunakan. Saking sayangnya Nabi, bukan untuk dirinya, untuk umatnya. Nah, terus nomor berapa sekarang? Nah, nomor 5 yang sesuai dengan materi kita. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ilan nasi 'ammah. Seluruh nabi diutus untuk kaumnya saja. Adapun aku, kata beliau, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, ketika zaman sudah akhir, orang-orang baik terkonsentrasi di tanah Palestina. Udah nggak ada lagi. Dajjal sudah mengelilingi dunia, kacau balau. Setiap wilayah yang diikuti Dajjal akan penduduknya akan apa? Ikut Dajjal. Sehingga nanti akhir zaman ada ketemu dua Al-Masih. Al-Masih yang sesungguhnya dengan Al-Masih yang tidak sesungguhnya, yaitu Isa Al-Masih dan Masihid Dajjal. Wes itu tidaklah negeri dimasuki Dajjal. Sing nurut Dajjal enak, hujan, kemari paloh jinawi. Sing gak gelem melok Dajjal, kersang, kering. Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati. Kerja sama setan. Padahal itu tidak orang mati yang sungguhan, tapi setan disuruh apa? Menyerupai. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Mujizatnya kan gitu kan? Betul apa enggak? Tapi atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang-orang sudah ikut Dajjal muncul diikuti 70.000 orang Yahudi di Isfahan. Ya, daerah Iran sana.
Dan nanti Dajjal membawa umat orang-orang Yahudi menuju tanah Palestina. Maka Nabi Isa diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau dengan apa? Sayap-sayap apa? Malaikat. Nabi Isa turun di mana? Al-Manaratul Bayda, menara putih. Yang ada di mana? Di Masqa, di Damaskus. Suriah. Betul? Suriah. Turun di situ Nabi mengabarkan ke kita cirinya Nabi Isa, diantaranya adalah rambutnya apa? Basah. Kata Nabi seperti orang keluar dari kamar mandi. Dan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa. Sapa jenenge? Urwa bin Mas'ud. Turun. Ya. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa langsung berjalan menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mana Ustaz? Ya di Palestina, di Masjidil Aqsa itu. Ketika Nabi Isa nyampe di tempat itu, kaum muslimin sedang melaksanakan sholat. Dan itu menungso sing paling apik sak donya. Wis terkonsentrasi di sana. Di masjid apa namanya? Masjidil Aqsa. Dan mereka ini orang yang paham agama sesungguhnya. Ketika Nabi Isa turun dan datang ke mereka, mereka langsung paham, sudah kenal. Oh, Nabi Isa datang. Ya ini yang dijanjikan kepada kita. Ya sudah saatnya ini gitu. Dan mereka paham. Mereka ngaji semua. Ketika lihat Nabi Isa paham semuanya. Kawan sing sisi iki Nabi Isa kok ndak seru kabeh. Akhirnya imamnya namanya Imam Mahdi. Para ulama mengatakan yang jadi imam pada itu Imam Mahdi. Imam Mahdi mundur mempersilakan Nabi siapa? Nabi Isa tidak mau. Kenapa nggak mau? Ya ini karena kena syariatnya Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga Nabi Isa nggak diperkenankan membawa syariatnya karena ini miliknya Nabi Muhammad. Makanya di sini kan dikatakan bahwa tidaklah seorang laki-laki pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepadaku, maka nggak mungkin dia masuk surga. Makanya Nabi Isa pada waktu itu nanti ikut syariatnya Nabi Muhammad. Beliau nggak mau jadi imam, tapi jadi makmum. Artinya di situ Nabi Isa bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Di antara misinya satu, menghancurkan salib. Artinya apa? Artinya Nabi Isa menggugurkan teologi Trinitas. Kecelik semua nanti orang Nasrani itu di akhir zaman. Karena menurut keyakinan Nasrani, Nabi Isa juga turun. Betul? Menurut mereka Nabi Isa itu turun. Nah, jadi orang Nasrani berkeyakinan Nabi Isa itu diangkat naik, sama dengan umat Islam, cuma beda versi kan gitu kan. Sama nanti akhir zaman menurut orang Nasrani Nabi Isa turun. Nah, menurut Islam Nabi Isa juga turun, cuma beda. Turunnya Nabi Isa satu untuk menghancurkan salib, artinya teologi Trinitas akan disingkirkan, diluruskan kembali. Nomor dua, untuk menghancurkan apa? Untuk membunuh babi. Yang nomor tiga, menghapuskan upeti atau pajak. Dan tugasnya lagi adalah membunuh. Setelah sholat di sana ada orang-orang Yahudi ikut Dajjal, umat Islam ikut siapa? Nabi Isa. Dan pada waktu itu pohon-pohon bisa bicara, batu-batu bisa bicara. Sebagian para ulama mengatakan soalnya pada waktu bener-bener kijenan wong Islam. Sak donya iku wis gak jelas kabeh. Maka Allah perintahkan batu-batu ngewangi wong Islam. Allah perintahkan pepohonan ngewangi, ngerti ngewangi ya? Membantu menolong umat Islam, kecuali satu pohon horkot, pohonnya Yahudi, tidak mau ngomong ya. Waktu saya di Palestina saya ngomong ke teman kita orang Palestina, nanti kalau ada pohon horkot tolong bisnya diberhentikan dan jamaah biar turun. Ternyata kita dapatnya pas di tol ya kan, nggak mungkin jamaah segitu banyaknya cerita. Tapi aku dibolehkan sama beliau, ayo itu turun. Karena kita melihat dari dekat. Horkot itu ada durinya, Pak. Horkot itu apa?
Aduh. Itu berdasarkan info yang masuk ke saya, pohon horkot itu ditanam di wilayah-wilayah yang di situ ada Muslim, ada Yahudinya. Kalau yang paten sudah jadi Yahudi nggak ditanam. Paham maksud saya? Ditanam di tempat-tempat yang memang apa? Memungkinkan terjadi konflik sama mereka. Nah, kemudian terus bertemu Nabi Isa ketemu sama Dajjal. Di mana ketemunya? Di kota Lud. Di kota apa? Lud. Di gerbangnya itulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu meskipun beringasnya kayak gitu, saktinya mandraguna kayak gitu, ketemu Nabi Isa langsung melempem kayak kerupuk. Kok kayak kerupuk kayak apa? Kayak garam leleh. Tur dia papakno, leleh. Padahal beringasnya kayak ngun, sakti ini kayak ngun, orang ketipu kayak gitu. Ketemu Nabi Isa langsung leleh mereka. Itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 50 menit saya sampaikan materi. Kalau ada pertanyaan dipersiapkan. Wa innal qur'ana Wa innal qur'ana kalamullah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamnya Allah. Minhu bada bila kaifiyya qaula. Al-Quran muncul dari Allah tanpa menetapkan kaifiyahnya sebagai firman. Jadi nggak boleh mentakyif bagaimana ngomongnya Allah. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dia Allah menurunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Jelas ya, insya Allah jelas ini. Kemudian wa aikanu annahu kalamullahi bil haqiqah, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah yang hakiki. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Al-Qur'an bukan makhluk sebagaimana perkataan makhluk. Jadi perkataan makhluk makhluk. Perkataannya Allah bukan makhluk. Bingung tangkai? Saya ulangi ya. Al-Quran itu kalamullah. Perhatikan, orang mengucapkan Al-Quran kalamullah titik sampai situ tok, tanpa ada kata-kata bukan makhluk, itu masih belum benar. Sing benar bagaimana? Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, harus lengkap. Itu kan dulu sudah saya ceritakan di sini kan, waktu ngaji kitab Ushul Sunnah, masih ingat panjenengan yang Nabi Musa yang Imam Ahmad disiksa itu loh oleh Al-Ma'mun, masih ingat? Gara-gara peristiwa khalqil Quran, karena menurut madhab Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk, sedangkan menurut Ahlus Sunnah Al-Quran bukan makhluk. Ya, laisa bimakhluqin kakalamil bariyah, dan tidak sebagaimana perkataan makhluk. Sekarang saya tanya, perkataannya makhluk itu makhluk apa enggak? Ojo ragu-ragu dah. Perkataannya makhluk itu makhluk apa enggak? Makhluk. Tapi kalau perkataannya Allah bukan makhluk. Karena kalam itu termasuk sifatnya Allah, dan kita tahu sifat Allah bukan makhluk. Makanya Nabi pernah berlindung, a'udzu bikalimatillah. Sekiranya kalimatnya Allah itu makhluk, kan nggak boleh berlindung kepada makhluk. Halo, sudah dijelaskan itu, sudah saya jelaskan dulu. Ya, sehingga boleh orang itu bersumpah pakai Al-Quran, boleh. Kenapa kok boleh? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamnya Allah, dan kalamnya Allah bagian dari sifat Allah. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa mendengarkannya menganggap bahwa Al-Quran itu ucapan manusia, maka dia telah kafir. Karena Al-Quran bukan kalamnya manusia, tapi kalamnya Allah. Wa qaddamahu Allahu wa abahu wa au'adahu bisaqar. Allah telah mencela, mengecam dan mengancam
orang yang menganggap bahwa firman Allah itu ucapan manusia, menganggap Al-Quran itu ucapan manusia, diancam dengan neraka sakor. Allah berfirman, sauslihi sakor, akan aku masukkan ia ke neraka sakor. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Ketika Allah mengancam dengan neraka sakor bagi orang yang berkata, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Jadi orang yang mengatakan, Al-Quran itu kan ucapannya Muhammad wahai. Orang ngomong ini bahaya, karena Al-Quran bukan ucapannya Nabi. Ya, maka diancam dengan neraka apa tadi? Sakor. Kemudian alimna wa aiqanna annau qaulu khaliqil bashar. Kita menjadi tahu dan meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah, ya, firman sang pencipta manusia. Wala yusbihu qaulal bashar, firmannya Allah tidak menyerupai perkataan manusia, beda. Wa man wasafallahu bima'nan min ma'anil basar faqad kafar. Dan barang siapa mensifati Allah dengan suatu makna dari makna-makna yang disandang oleh manusia, maka dia telah kafir. Intinya tidak boleh menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Dan orang dalam masalah asma wa sifat dulu sudah saya terangkan ke panjenengan, dalam masalah asma wa sifat ada berapa aliran? Masih ingat gak? Sudah saya dikte loh sampean itu. Ada Jahmiyah, masih ingat gak? Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Coba sampean buka lagi catatannya lah ada. Terus nomor 3 Asy'ariyah. Asy'ariyah kemarin saya jelaskan ada 3 periodisasi itu. Masih ingat teman-teman? Nah, terus setelah itu juga ada Atsariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faman absara hadza i'tabar, barang siapa yang melihat ini dengan seksama dia pasti akan mengambil pelajaran. Wa an mithli qaulil kufarin zajar, dan dia terhalang dari kebatilan seperti perkataan orang-orang kafir. Wa alima annahu bi sifati laisa kal bashar, dan dia pasti mengetahui bahwasanya Allah dengan segala sifatnya bukan seperti manusia. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah besok akan saya terangkan tentang ru'yah. Ya, tahu ru'yah? Apakah manusia itu bisa melihat Allah di dunia? Apakah manusia akan bisa melihat Allah di akhirat? Apakah Nabi Muhammad bisa melihat Allah di dunia? Apakah di dunia dulu Nabi Muhammad sudah pernah melihat Allah? Ataukah belum? Nanti umat Islam apakah bisa melihat Allah di akhirat? Bagaimana cara mereka melihat Allah? Ini insyaallah pertemuan yang akan datang. Berarti besok nomor 58 nggih tentang ru'yah insyaallah. 55 menit saya sampaikan materi. Sekarang monggo kita buka tanya jawab, kalau ada silakan. Monggo Pak Indro. Pohon Ghurqat. Nah, bismillah. Itu tadi pemikiran saya tadi gitu. Kalau hadisnya mengatakan bahwa nanti pohon Ghurqat tidak akan bisa berkata, artinya berarti umat Islam itu kira-kira bisa mendekati, mencari pohon-pohon pasti di situ ada yang kira-kira di mana itu. Gampang, tinggal aja di gunung di situ aja. Ini asumsi saya, nanti sana. Ya mungkin gitu Pak. Bisa jadi begitu. Artinya umat ini sudah dikasih tahu oleh Allah, oleh Nabi, bahwa sangat memungkinkan nanti di akhir zaman mereka bersembunyi di bawah pohon atau di balik pohon apa? Orq. Ya begitu memang, wallahu a'lam. Tapi bagaimananya wallahu alam itu, ya mungkin kita nggak jumpa dengan masa itu, tapi Nabi kita sudah mengabarkannya. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq. Dalam riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Akan senantiasa ada di antara umatku yang berperang di jalan Allah, senantiasa ada.
Allah tidak membiarkan medan jihad kosong dari para kesatria. Tetap ada. Kata Nabi Muhammad, dan golongan inilah yang nanti akhirnya itulah yang akhir dari golongan inilah yang nanti berperang melawan apa? Dajjal. Ya. Ya. Insya Allah tidak jumpa kita masa itu. Tapi kita dikabarkan oleh Nabi, kita mengimaninya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan. Monggo. Pakai mic biar ibu-ibu denger ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar satu kajian yang membahas tentang Dajjal Allah. Itu dikatakan bahwa pada waktu dilahirkan Dajjal ini dari bapak dan ibu yang berasal dari perzinahan sesaudara bapak dan ibunya. Terus diberi nama Samiri. Saat ini kalau kita melihat di surat Qoha tentang Samiri yang mengikuti Bani Israel, apakah itu orang yang sama? Dajjal yang diceritakan ini bernama Samiri. Apakah nama Samiri ini yang diceritakan di dalam surat Qoha? Terima kasih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Saya baru tahu kalau ada yang mengatakan dari jenengan tadi, saya baru tahu kalau ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu anak hasil zina. Saya belum tahu cerita itu atau riwayat itu sebelumnya. Tapi yang saya ketahui adalah bahwa Dajjal itu sudah ada sekarang ini. Rasulullah itu menerangkan ke para sahabat bahwa nanti ada Masihid Dajjal. Dilala ada orang Kristen datang ke dilala datang orang Kristen datang ke Madinah masuk Islam terus cerita Dajjal. Siapa itu? Siapa sahabat itu? Ada sahabat Nabi, dia itu agamanya Kristen dulunya. Pernah mengarungi samudra. Agamanya apa tadi? Belum masuk Islam, Kristen agamanya. Lah Nabi di kota Madinah itu mengajarkan ke sahabat, hati-hati fitnah Dajjal. Kan gitu nggih? Bahkan itu menjadi salah satu doa kita berlindung setelah tasyahud. Betul tak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tidaklah Nabi diutus kecuali pasti mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Sampai sini bisa dipahami nggih? Terus datang seorang laki-laki, dulunya agamanya Kristen, masuk Islam, datang ke Madinah, cerita ke Nabi, kita ini baru dari laut, samudera, terombang-ambing, ketemu makhluk begini. Padahal ketika ketemu tadi belum masuk Islam. Bisa dipahami saya? Siapa nama sahabat itu? Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari dulu agamanya Kristen. Ceritanya beliau itu mengarungi samudera sama teman-temannya kan gitu nggih. Ternyata terombang-ambing, Pak. Kena ombak samudera, terombang-ambing, terdampar di pulau. Begitu ceritanya. Terdampar di pulau, mereka mendarat, tiba-tiba ada makhluk yang sangat aneh, mengerikan, banyak bulunya, nggak dikenali mana depannya mana belakangnya, saking rumbuke. Ngerti rumbu? Saking lebatnya. Apa jenenge? Makhluk apa jenenge? Halo? Lah sampean iki mosok gak pernah krungu hadis iki? Al-Jassasa, iya kan? Jassasa betul ya? Makhluk aneh itu loh Jassasa. Penuh dengan apa? Bulu, sampai gak diketahui mana depannya mau belakang. Bisa ngomong sama orang-orang Kristen tadi itu, yang terdampar tadi itu. Diajak ke kayak kuil begitu, Pak. Diajak ke kuil. Setelah di kuil itu ternyata ketemu orang di kerangkeng. Ngerti tak? Di kerangkeng, di rantai, gede badannya.
Terus ini Tamim Ad-Dari ini melihat ada mengerikan pemandangannya itu. Orang gede di rantai. Terus singkat cerita terjadi dialog antara orang yang dirantai tadi itu dengan siapa? Tamim Ad-Dari. Dari mana kalian ini cerita? Dari Arab. Apakah sudah ada orang yang katanya nabi di tanah Arab sekarang ini? Iya, sudah ada. Loh, tapi dia ini agamanya Kristen. Agamanya siapa? Tamim Ad-Dari. Tapi dia dengar kabar memang bahwa di Mekah itu ada seorang nabi yang diusir, diusir hijrah kemana? Ke Madinah. Tahu. Dan dia ngomong, iya sudah ada, namanya Muhammad. Maka Dajjal ngomong seandainya engkau bisa, maka ikutilah dia. Api Dajjal ini. Nasi itu api itu. Ini nanti jadi gara-gara ini Islamnya siapa? Nanti masuk Islam gara-gara ini. Yang kedua, kalau nggak saya lupa ingat saya sudah lama nggak baca hadis ini. Bagaimana dengan kurma bisan? Kurma bisan. Apakah masih banyak buahnya? Masih. Nanti kurmanya akan habis. Saya tahu bisan di mana? Saya alhamdulillah pernah ke Bisan. Bisan nama kota Pak di Palestina, sekarang jadi Israel. Ya, dulu wilayah apa? Sampai ketik di internet Al-Bisan langsung muncul, Google Map ada. Banyak apa? Kurma. Sampai sekarang masih banyak kurmanya. Saya pernah lewat, masih banyak kurmanya. Kata Dajjal, bagaimana dengan kebun kurma yang ada di mana tadi? Di Bisan. Baisan ya. Baisan atau Bisan. Kemudian si siapa tadi? Tamim Ad-Dari mengatakan masih banyak kurmanya. Nanti kurmanya akan habis. Terus tanya lagi, bagaimana dengan sumur mata air apa itu namanya? Zuhor apa? Lupa ingat saya. Zuhor ya. Nah, akhirnya apakah masih ada? Masih. Ini juga menunjukkan Tamim Ad-Dari itu orangnya berpengalaman. Kok ngerti kabeh? Sinta kalau Dajjal kok ngerti kabeh deh. Wawasannya luas. Memang orang senang mengembara nang laut nang ini. Berarti bukan orang sing do omah tok, ndak, senang petualang dia orangnya. Adventuring senang dia. Habis itu takoni lagi. Bagaimana dengan Danau Tiberias atau Danau Tobaria? Apakah airnya masih banyak? Lu bisa jawab juga sih, siapa namanya? Tamim Ad-Dari. Iya, airnya masih banyak. Kata Dajjal nanti airnya akan apa? Habis. Sekarang masih melimpah ruah. Saya beberapa kali ke Danau Tiberias itu. Orang Yahudi bilangnya Tiberias. Umat Islam nyebutnya Tobaria. Makanya kan ada ulama Al-Imam At-Tobari. Ia lahir di Tiberias itu, di Tobaris itu. Waktu jadi Palestina masih namanya Tobaria. Sekarang dikuasai Israel namanya ganti Tiberias. Jadi mirip-mirip tuh. Tiberias itu danau yang diyakini dulu Yesus Nabi Isa alaihissalam ngobati orang sakit. Ya di atas danau itu atau di danau itu. Bersejarah bagi umat Nasrani. Dan punya nilai juga di umat Islam karena disebut oleh Dajjal dalam hadis Dajjal. Akhirnya dia mengatakan bahwa Dajjal mengatakan nanti itu airnya mendekati hari kiamat akan apa? Habis kali. Nah, ada sungai Jordan. Sungai Jordan itu disebutkan dalam hadis. Sekarang sungai Jordan itu dimatikan sama Israel, Pak. Karena airnya sungai Jordan itu dari danau apa tadi? Tiberias. Dikat sama Israel biar airnya nggak ngalir ke Jordan. Nah, singkat kata Tamim Ad-Dari ini nanti gara-gara mengalami kisah yang unik, ketemu makhluk yang unik, akhirnya dia nyampe di daratan tanah Arab langsung ke Madinah masuk Islam. Kan logikanya kan sapa sing ngandani wong nduk ngene belantara laut terpencil kok ngerti nek nduk kono nabi akhir zaman kan. Akhirnya masuk Islam Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis ad-dinun
Nasik, iya betul lah. Di nasik apa? Iya insya Allah itu kan. Itu. Tadi siapa yang bertanya tadi itu? Jadi gitu Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya nggak pernah mendengarkan cerita atau riwayat atau membaca hadis yang menerangkan bahwa Dajjal itu anak hasil perselingkuhan. Apa tadi? Anak hasil perselingkuhan. Sedikit saya koreksi. Tadi yang saya sampaikan, yang saya mendengarkan dari cerita itu, bapak dan ibunya Dajjal ini hasil persinahan. Jadi bapaknya Dajjal ini hasil persinahan dari dua saudara, kakak adik. Ibunya juga begitu. Oh, bukan Dajjalnya. Tapi orang tuanya. Oh, bapaknya hasil zina. Bapaknya adalah anak hasil zina, ibunya adalah anak hasil zina. Wallahu alam, saya belum pernah dengar itu. Tapi apa? Ini dia kan diberi nama Samir ya. Kalau Dajjal berarti kan misalnya pendusta ya. Tidak karena pendusta dinamakan Dajjal. Tapi nama asli yang diberikan orang tuanya kan Samir. Wallahu alam. Apakah Samir ini yang ada di dalam ceritanya? Jangan disamakan apakah Samir ini sama dengan Samirinya Nabi Musa Bani Israel. Jangan disamakan dulu, dipastikan dulu riwayatnya. Jangan menganalogikan dulu, dipastikan dulu riwayatnya. Karena wallahu alam saya pribadi belum pernah dengar kalau nama aslinya Dajjal itu apa? Samiri. Itu dulu ditetapkan. Kalau itu benar-benar riwayatnya sahih, ini kan ilmu harus menarik itu kalau. Tapi sampai saat ini wallahu alam saya belum pernah dengar penjelasan para ulama, bahkan hadisnya belum pernah baca tentang bahwa nama asli Dajjal apa tadi? Samiri. Allahu a'lam. Yang lain kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang asma wa sifat. Tentang asma wa sifat itu kan tidak terbatas dari 99, bahkan yang sudah dikatakan melalui Al-Quran maupun Sunnah, bahkan ada sifat Allah sendiri. Bagaimana tentang madzhab Maturidiyah maupun madzhab Asy'ariyah menetapkan asma wa sifat itu 7 dan 20. Apakah itu bisa mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah maupun bisa menjadi kufur? Iya. Beliau bertanya tentang madhab Asy'ariyah dan madhab Maturidiyah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya sebenarnya ini penjelasan yang dulu sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi nggak apa-apa diulangi lagi supaya faedahnya bisa didapat lagi. Yang pertama, aliran pertama yang menolak sifat-sifat Allah adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini pengikutnya Jahm bin Safwan. Mereka ini menolak nama, menolak sifat. Gentle banget daripada yang lain. Gentle dalam kesesatan maksud saya. Allah tidak punya nama, Allah nggak punya sifat. Dalilnya apa? Bukan dalil ya, dalihnya apa? Karena kalau Allah punya nama, karena Allah kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk. Mereka tujuannya baik, mensucikan Allah dari apa? Penyerupaan. Saking pengennya menyucikan Allah sampai menolak nas yang jelas bahwa Allah punya nama, bahwa Allah punya sifat-sifat. Lah Jahmiyah ini menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah mutlak. Nah itu Jahmiyah. Yang nomor 2 kelompok Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu dulu muridnya Hasan Al-Basri. Ya, muridnya Hasan Al-Basri terus nggak cocok, menyingkir dari gurunya, i'tazalah, menyingkir, terus sama anak buahnya menyingkir, sehingga dia dan golongannya dijuluki Al-Mu'tazilah, yang menyingkir dari majelisnya Hasan Al-Basri. Apa pemikirannya? Mu'tazilah ini pemikirannya adalah, perhatikan. Mu'tazilah ini pemikirannya adalah mereka ini
menolak seluruh sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Ya, Allah nggak punya sifat. Tapi Allah punya nama. Tapi nama itu sekedar nama yang kosong dari makna. Makna maksudnya sifat. Misalnya orang jenenge bagus, gak mesti wong iku mang punya sifat apa? Bagus, mek jeneng tok. Makanya menurut Mu'tazilah Allah itu Rahman, Allah Rahim. Iya, setuju nama itu, tapi Allah gak punya rahman. Allah itu Qadir, setuju Mu'tazilah, tapi Allah gak punya kudrah. Allah itu mendengarkan, tapi Allah gak punya pendengaran. Allah itu basir, melihat, tapi Allah nggak punya basor, nggak punya penglihatan. Karena kalau punya penglihatan sama dong dengan makhluk. Allah mendengar, tapi Allah nggak punya pendengaran. Karena kalau punya pendengaran sama dong dengan makhluk. Niatnya baik nggak? Niatnya baik. Tujuannya untuk apa? Mensucikan Allah. Nah, sudah tahu bedanya Jahmiyah sama Mu'tazilah. Jahmiyah itu Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Karena kalau punya nama, punya sifat sama dengan makhluk, maka nggak boleh punya nama, nggak boleh punya sifat. Jelas? Oke? Nah, kalau yang Mu'tazilah itu Allah punya nama, tapi nama yang kosong dari makna, dari sifat, dan menolak seluruh sifat. Beda kan nggih? Beda nih kalau Mu'tazilah masih ngimani nama, cuman nama yang kosong dari makna. Kemudian subatnya sama, ya, karena kalau punya sifat, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, waduh, sama dong dengan makhluk, ditiadakan. Para ulama mengatakan Mu'tazilah ini khunsal Jahmiyah, bancinya Jahmiyah. Yang nomor 3 apa? Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ini nisbat kepada seorang ulama besar namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 fase pemikiran. Masih ingat? Iki Wahabi iki aneh. Sejak kapan Abu Musa Al-Asy'ari punya 3 pemikiran? Yang ngomong itu bukan orang belakangan. Yang ngomong Nabi Abu Musa Al-Asy'ari punya 3 pemikiran itu sudah Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i, Imam Dahabi. Dulu sudah saya diktekan loh di sini, saya baca kok, saya masih ingat. Ya, para ulama mengatakan bahwa Imam ini ulama zaman dulu sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Jadi jangan khawatir, ini bukan ucapannya Wahabi, ucapan orang. Bahkan Imam Ibnu Katsir sudah ngomong kayak gitu. Imam Ibnu Katsir madzhabnya Syafi'i mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya 3 fase pemikiran. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah. Kenapa kok sempat mampir ke pemikiran Mu'tazilah? Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini yatim, Pak. Bapaknya wafat, ibu dinikahi tokoh Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubai. Ya, ketika di internet Al-Jubai nanti akan muncul dia itu ayah angkatnya, kok ayah angkat, ayah tiri ya, ayah sambung, ayah tirinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya karena jenenge duwe bapak sambung, arek cilik, anak cilik, ya dijak bapak sambung, betul toh? Akhirnya dia nggak cocok dengan pemikiran Mu'tazilah ini, menolak apa tadi? Sifat-sifat Allah. Akhirnya beliau bertransformasi, beliau mampir ke pemikiran transisi. Apa pemikiran transisi? Menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, namun menolak atau mentakwil sebagian sifat-sifat Allah. Allah punya sama, basor, kalam, kudrat, iradat. Oh iya setuju. Tapi kalau Allah punya tangan, sebagian ditetapkan, sebagian ditakwil. Bisa dipahami saya? Kalau sama, basor, kalam, kudrat, iradat,
Ya gitu kan yang kita sampai hafal itu sejak kecil itu. Allah wujud kita baqa mukhallafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsi. Ya, sampai terakhir itu. Nah itu diimani sama beliau. Tapi beliau mentakwil, menolak terus ditakwil tangan, wajah, tidak mau. Jadi sebagian diapakan? Ditetapkan, sebagian tidak mau. Alasannya apa? Podo, alasannya telu iki podo kabeh. Engko nek duit lah podo karo makhluk. Kan gitu nggih? Subhatnya selalu gitu. Karena nanti kalau ditetapkan sama dengan makhluk. Lah pada aliran yang transisi ini, nomor berapa ini berarti? Fase yang nomor 2 ini beliau terinspirasi atau terpengaruh dengan pikiran Kulabiyah. Teman tulis loh, gak usah ditulis, wis pegel model wis. Kulabiyah. Ya. Yang pertama tadi apa? Mu'tazilah, yang kedua apa? Kulabiyah. Terus sampai akhirnya beliau bertransformasi lagi. Beliau yang nomor 3 pemikirannya adalah Atsariyah. Atsariyah itu nisbat kepada asar salafus saleh. Atsariyah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Aku rujuk ke pemahaman salaf seperti pemahamannya Imam Ahmad bin Hambal. Lah sekarang saya mau tanya, Asy'ariyah yang zaman sekarang ini, yang sekarang ini loh, kalau kita lihat dari 3 tahapan tadi, kira-kira Asy'ariyah yang sekarang ini condong ke fase yang berapa? Fase kedua. Karena sebenarnya beliau sudah pindah ke fase yang ketiga, yaitu Atsariyah, Salafiyah, menetapkan seluruh nama Allah, menetapkan seluruh sifat Allah sesuai dengan kemuliaan keagungan, tidak menyerupakan, tidak mentakwil, tidak mentakyif, dan selanjutnya, dan itu sudah sering saya sampaikan. Ngoten gitu ya. Jadi saya ulangi, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dengan 3 fasenya, betul? Sehingga tadi kesimpulannya yang orang sekarang yang dipahami itu fase yang nomor 2. Fase apa tadi? Kulabiyah. Lah yang nomor 4, saya ulangi, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Nomor 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sama dengan yang fase ke berapa tadi? 3 yang dimiliki oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi begitu, Pak. Ya, intinya begitu. Ya, jadi mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan Allah, menetapkan apa yang ditetapkan Rasul. Kan sudah sering saya sampaikan ke jenengan, subhat mereka itu kan nek Allah duwe sifat lak podo karo makhluk. Kan gitu nggih. Nah, dan dulu saya terangkan ke panjenengan cara jawabnya. Cara jawabnya adalah ada kaidah yang berbunyi al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sebuah zat. Masih ingat gak? Terus kemarin saya kasih contoh, Allah mengatakan, Allah dalam sebuah ayat mengatakan bahwa dirinya itu sami'an basira. Masih ingat gak? Wa kana sami'an basira. Allah menetapkan untuk dirinya sami'an basira. Tapi dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Di sisi lain Allah menetapkan untuk dirinya sami'an basira. Namun ternyata Allah di sebuah ayat yang lain mengatakan bahwa manusia juga sami'an basira. Apa mungkin kita katakan, loh ya apa sih Allah ini kok menyerupakan dirinya dengan makhluk? Kan gak mungkin kita ngomong kayak gitu. Berarti solusinya apa? Persamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Sampun dimengertosi? Alhamdulillah. Terakhir Ustaz. Langsung dipuntusin. Monggo terakhir aku setuju, terakhir. Monggo. Begitu Ustaz. Nggih, mau dekat aja. Lho gak apa-apa, Pak. Sampun ini. Oh.
mohon keterangan Pak. Oke. Apa itu nabi-nabi itu ada 4 yang masih hidup. Seperti Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan Nabi Isa. Itu masih hidup itu tepatnya di mana dan nanti kalau sudah menjelang kiamat apa diturunkan Ustaz? Mohon penjelasan. Nggih. Aku kok oleh ilmu anyar meneh. Baru tahu aku anak nabi papat si urip. Wallahu a'lam bishawab. Nabi yang masih hidup cuma 1. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi siapa tadi? Ilyas, Nabi Khidir. Wallahu a'lam kok bisa mengatakan hidup, apakah ada nas? Tidak ada nas. Ketika nggak ada nas ya wafat. Ya, karena manusia nggak mungkin hidup selama-lamanya. Adapun Nabi Isa memang sudah ada nas jelas. Ya, jadi mulai sekarang jenengan ubah keyakinannya bahwa yang masih hidup cuma Nabi Isa. Selain itu sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Pak? Sudah wafat semua, Pak. Ya. Nggih. Nabi Idris itu masih hidup itu dia diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga gitu. Tapi diperlihatkan neraka itu tidak lama, dia tidak kuat. Kalau diperlihatkan surga, dia tetap di selama-lamanya di situ, tidak mau turun. Gimana? Kita terangkan itu. Tidak ada keterangan di hadis manapun yang menerangkan Nabi Idris akan turun, tidak ada. Jadi ya kita imani berdasarkan nas. Karena Ustadz gak boleh ngomong kecuali berdasarkan nas. Sedangkan kan masalah gaib ini gak boleh ngomong sembarangan ya. Jadi kaidah dalam berbicara masalah gaib gak boleh ngomong kecuali sebatas adanya apa? Dalil atau nas. Kalau gak ada nas ya gak berani ngomong. Maka wallahu alam. Sedangkan yang jelas-jelas nasnya adalah bahwa akhir zaman Nabi Isa turun. Selain itu nggak ada keterangan, maka nggak harus kita gali-gali, ya nggak harus kita gali-gali dan nggak tahu pun nggak masalah, ya wallahu a'lam. Ngerti lagi? Nah, siap. Karena beliau sudah mengakhiri tadi, ya kita hormati keputusan beliau, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.